Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya akan bedah opini ya. Dalam kesempatan ini saya ingin membedah satu opini dan saya tampilkan di depan layar kita bersama supaya bisa melihat. Ini dia opininya. Waspadai jebakan Zionis. Jadi sebenarnya dalam opini ini bercerita tentang 5 atau respon tentang 5 kader NU yang beberapa waktu lalu sempat viral, yang pada akhirnya banyak sekali yang menganalisis bahwa mereka mendahului negara, mereka juga dianggap sembrono karena tidak tahu posisi, tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan sebagai negara, sebagai masyarakat. Di dalam opini ini Abdul Syukur memberi kita beberapa pandangan dan dia juga menjabarkan bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan pertama kali yang dilakukan oleh kader NU. Sebelumnya pernah dilakukan oleh Gus Dur, waktu itu beliau presiden, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Yahya yang sekarang menjadi ketua PBNU pada tahun 2018 lalu melakukan pertemuan dengan Israel, dan sekarang ada 5 kader NU yang melakukan pertemuan dengan dalih dialog lintas keyakinan, dengan dalih untuk berupaya mendinginkan suasana, berbicara tentang kemanusiaan dan agama. Tentu hal ini adalah hal positif, tapi sebagaimana dikatakan Abdul Syukur ini sebagai penulis dengan judul Waspadai Jebakan Zionis, dia mengatakan bahwa mereka 5 kader itu tidak tahu posisi, tidak tahu kapasitas, tidak tahu situasi terkini tentang keadaan, ya, tidak mengerti. Oleh karena itu si penulis menganggap mereka adalah korban dari Israel. Mari kita baca beberapa bait dari tulisan dia. Ini beredar foto 5 aktivis Nahdlatul Ulama NU yang berpose bersama Presiden Israel Isaac Herzog menuai banyak kecaman. Mereka sudah mendapat sanksi dari organisasi yang menaunginya. Sejatinya berfoto dengan orang yang merupakan hak individu. Betul, itu hak individu. Namun ketika berfoto dengan pihak musuh semua orang, pada titik inilah sebagai kecaman itu muncul. Berbagai kecaman itu. Nah, ini luar biasa. Para aktivis tersebut sebenarnya sudah berdalih bahwa kunjungan mereka ke Yerusalem untuk melakukan dialog antar agama, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, kita persingkat saja. Di sini berbicara tentang Gus Dur, juga berbicara tentang Kiai Yahya yang bertemu dengan itu. Semua mereka itu memiliki visi dan misi yang baik, yaitu dialog agama. Bahkan Gus Dur hampir pernah melakukan hubungan diplomasi dengan Israel, tapi itu tidak terlaksana, ya. Tapi dalam kekacauan ini si penulis memberi pandangan ada 3 hal yang harus diwaspadai sebagaimana judul di dalam opini ini. Link opini ini akan saya sampaikan, akan saya buat di deskripsi YouTube ini. Kalian bisa baca sendiri bahwa di sini ada pandangan beliau, ya, si penulis. Ini dia ada beberapa bahwa
Israel itu melakukan atau memanfaatkan untuk mendapat legitimasi dalam upaya propaganda bermuka manis atau bermuka dua ya. Bermuka manis Israel itu supaya terlihat manis di depan dunia bahwa mereka membuka dialog kemanusiaan dalam upaya untuk melegitimasi agar apa yang mereka lakukan pada Palestina itu adalah suatu yang benar gitu, atau mengkaburkan berita-berita yang selama ini disampaikan oleh aktivis-aktivis Palestina. Itu satu. Jadi visi kemanusiaan ini sebenarnya terselubung untuk legitimasi pembenaran membunuh atau memerangi orang-orang Israel, orang-orang Palestina. Yang kedua, perlu disadari, perlunya kesadaran diri, sadar posisi dan sadar level yang saya sampaikan. Kita untuk membuat dialog lintas agama itu kita harus tahu posisi. Tidak ada larangan sebenarnya untuk berdialog antar agama ke siapapun, ke negara manapun, tapi kita harus menyadari bahwa Israel hari ini itu adalah musuh bersama. Jadi tidak tepat, momennya tidak tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini, oke, ini agak loading ini guys. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh kader NU itu eh, niatnya bagus, baik ya, baik sekali. Tapi momennya tidak pas. Sebagaimana disampaikan di dalam poin kedua ini oleh si penulis. Poin yang ketiga adalah ini dia, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, kasus 5 aktivis NU itu menjadi pelajaran penting. Jadi dalam opini ini kita diberikan wejangan oleh si penulis agar kita berhati-hati terhadap undangan negara Zionis ini. Sebab bisa jadi agendanya berupa gerakan kemanusiaan seperti dialog atau bakti sosial dan berbagai kedok kemanusiaan lainnya. Tetapi di balik semua itu mereka punya agenda utama berupa upaya untuk memoles wajah mereka di mata publik. Itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya dialog antar agama, kemanusiaan itu misi bersama, tapi itu adalah dusta belaka jika mereka membuat dialog antar umat beragama keyakinan dan visi misi kemanusiaan sementara darah mereka, tangan mereka penuh dengan darah teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Palestina. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.